Mungkin banyak dari kita yang telah mendengar cerita tentang anak yang butuh jalan berpuluh-puluh kilometer hanya untuk mencapai ke sekolahnya. Atau cerita seorang anak yang harus belajar di bawah lampu jalan karena di rumahnya tidak ada akses listrik. Namun, di sisi lain, ada anak-anak yang tumbuh dengan segala akses pendidikan yang optimal, fasilitas-fasilitas yang memadai, serta akses terhadap segala dukungan yang ia butuhkan untuk sukses. Pertanyaannya adalah, apa perbedaan dari anak-anak tersebut? Apakah kemampuannya dalam belajar, kemauannya dalam belajar, ambisinya dalam belajar, atau mungkin hanya sebatas kata sederhana yang terkadang sulit untuk kita ungkapkan, yaitu privilege. Privilege adalah sesuatu yang tidak bisa kita pilih. Tapi privilege adalah sesuatu yang bisa kita sadari dan kita manfaatkan untuk membawa suatu dampak. Dan disinilah saya, Muhammad Faisal Firdaus, dengan NIM 182-22136 akan bercerita tentang bagaimana privilege, pendidikan, dan tindakan kecil kita dapat membawa dampak yang sangat besar untuk anak-anak di sekitar kita. Mungkin bagi sebagian orang, privilege adalah keberuntungan lahir. Keberuntungan karena lahir di keluarga yang memiliki akses pendidikan yang sangat baik. Atau keberuntungan karena lahir di keluarga yang memiliki fasilitas yang wow atau fasilitas yang memadai. Atau mungkin sederhana, lahir di keluarga dengan orang tua yang concern dan peduli terhadap proses edukasi dan pendidikan anak-anaknya. Namun, bila kita jujur di sini, gak semua anak mempunyai hal tersebut. Saya ingin bercerita tentang satu kisah viral yang akhir-akhir ini banyak diceritakan, yaitu kisah tentang Nenek Hasna. Nenek Hasna ini beserta 12 anggota keluarga lainnya tinggal di suatu petak tanah yang hanya seluas 2x3 meter. Bayangkan, 2x3 meter. Hanya sebesar 6 meter persegi. Yang sebagian dari keluarganya tersebut merupakan anak-anak. Bayangkan, jangankan untuk anak-anak tersebut belajar. Bahkan untuk tidur pun, mereka harus shift-shiftan bergantian antar sesamanya. Anak-anak ini menghadapi tantangan dan hambatan yang besar untuk mereka merasakan proses belajar yang baik di rumahnya sendiri. Dan kondisi seperti ini pun timbul akibat adanya kesalahan pendidikan secara struktural yang akhirnya menciptakan miss atau kesalahan-kesalahan yang akhirnya menciptakan kondisi seperti ini. Dan akhirnya lagi-lagi anak-anaklah yang menjadi korbannya. Anak-anaklah yang menjadi efek atau merasakan efek terhadap kondisi tersebut. Anak-anak tersebut tidak lagi dapat merasakan tempat yang baik, tempat yang nyaman untuk mereka melakukan edukasi, menjalani proses pembelajaran, bahkan di rumahnya sendiri. Dan kondisi inilah yang akhirnya membuat pendidikan menjadi terasa seperti barang yang mewah atau tidak achievable bagi semua orang. Menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2023, sebanyak 4,5 juta anak Indonesia mengalami putus sekolah. 4,5 juta anak. Itu hampir 1/6 jumlah anak di Indonesia. Dan sebagian besar dari mereka itu datang dari keluarga yang kurang berkecukupan. Mereka menghadapi berbagai macam tantangan, dari mulai kurangnya fasilitas, kurangnya dukungan dari sekitar, tidak adanya akses pendidikan yang baik, atau mereka harus membantu keluarganya untuk mencari nafkah tambahan untuk keluarganya. Dan hal ini diperparah dengan adanya perbedaan yang signifikan terhadap akses pendidikan yang dapat dirasakan anak-anak di posisi yang berbeda-beda. Contohnya adalah, contohnya di perkotaan dan perdesaan. Menurut BPS, jumlah anak atau orang-orang di atas usia 15 tahun yang menyelesaikan
pendidikan SMA di Jakarta dan di Papua sangatlah signifikan berbeda. Di Jakarta jumlahnya mencapai 88,9%. Angka yang lumayan bukan? Namun bila kita pindah ke ujung timur Papua Indonesia, kita melihat bahwa jumlah orang-orang di atas 15 tahun yang mencapai pendidikan SMA itu hanya sekitar 40%. Itu SMA. Bagaimana SMP? Bagaimana sekolah dasar? Fakta ini memberikan kita realita bahwa kesenjangan pendidikan masih banyak sekali terjadi di negeri ini. Dan juga banyak anak-anak yang harus bekerja ekstra, berusaha maksimal, berusaha lebih hanya untuk mendapatkan kebutuhan dasar mereka, yaitu kebutuhan untuk belajar, kebutuhan untuk merasakan proses pendidikan yang layak. Sebenarnya, ketika seorang anak tidak mendapatkan akses pendidikan, kita tidak hanya kehilangan potensi individual anak tersebut, tapi juga masa depan kolektif bangsa. Mungkin saja anak-anak itu merupakan calon-calon pengusaha sukses, dosen-dosen inspirasional, atau pemimpin yang sukses. Tapi tanpa adanya jalan yang sama, tanpa adanya kesempatan, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memulai. Bahkan hanya untuk memulai. Namun, di sini, privilege bukanlah sesuatu yang harusnya membuat kita merasa bersalah. Justru, privilege adalah sesuatu yang membuat kita dapat memberikan perubahan untuk anak-anak yang kurang beruntung tersebut. Saya ingin bercerita tentang seorang profesor. Profesor yang memilih untuk mengabdi, mencerdaskan anak-anak di ujung timur Papua Indonesia. Beliau adalah Profesor Yohanes Surya. Beliau membangun yayasan anak bangsa di Papua sana. Dan di sana, beliau memberikan anak-anak tersebut kesempatan untuk mereka menggapai apa yang mereka impikan. Memberikan mereka kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka memiliki potensi. Mereka memiliki sesuatu untuk diperjuangkan dan mereka layak untuk memperjuangkan hal tersebut. Mereka layak untuk diberikan kesempatan. Dan terbukti, mereka memang potensial. Mereka sangatlah potensial, mereka memiliki kemampuan yang sangat tinggi, kemampuan yang sangat baik, dan lainnya. Bahkan mereka memenangkan berbagai macam lomba, khususnya lomba-lomba internasional. Dari sini kita mendapatkan pelajaran bahwa hanya dari satu orang yang peduli, banyak sekali anak-anak yang merasakan gelombang manfaatnya. Memang kita tidak bisa merubah semua ketidakadilan di dunia ini, tapi dengan aktivitas atau kegiatan-kegiatan kecil kita yang kita gunakan untuk membawa perubahan, itu tentunya akan memberikan banyak manfaat untuk mereka yang membutuhkan. Untuk pribadi saya sendiri, saya memulai aktivitas atau memulai kegiatan untuk memberikan edukasi kepada anak-anak ketika saya SMP kelas 1. Di sana saya membuka kelas gratis rutin kepada anak-anak yang membutuhkan di sekitar rumah saya. Di sana saya membuka kelas seperti konsultasi PR, atau membuka kelas di mana mereka merasa apa yang dipelajari di sekolah belum maksimal, sehingga mereka ulangi bersama saya. Dan juga saya membuat kurikulum atau membuat alur pembelajaran yang mungkin tidak dirasakan di sekolah, atau berbeda dari apa yang mereka pelajari di sekolah. Dan waktu itu saya lebih mengkhususkan kepada pelajaran studi bahasa Inggris dan lain-lainnya yang mungkin tidak mereka dapatkan maksimal di sekolahnya. Dan selanjutnya, saya tidak mau putus saja ketika saya SMP, yaitu ketika saya SMA, saya melanjutkan lagi dengan bergabung dengan organisasi sosial masyarakat. Di sana saya mengajar di 2 yayasan anak-anak di Tangerang Selatan secara rutin. Dan juga setelah itu, ketika saya kuliah, tentunya saya pindah ke Bandung dan saya tidak ingin aktivitas saya ini menjadi putus. Nah, akhirnya saya join dengan unit atau kegiatan yang bertemakan pendidikan untuk anak-anak, serta divisi community service HMIF yang memang terdapat program kerja yang membantu anak-anak. Dan akhirnya dari segala perjalanan saya dari mulai SMP sampai kuliah tersebut, saya mengerti bahwa di sini bukanlah saya yang mengajar, justru saya lah yang belajar. Saya lah yang banyak belajar atas harapan dan cita-cita, atas kontribusi dan dedikasi, atas ketulusan, di mana kehidupan ini bukan hanya tentang memiliki, dan memberi dan mengabdi ini telah menjadi level yang lebih tinggi untuk pribadi saya.
Saya akan mengakhiri cerita saya ini dengan suatu refleksi di mana setiap anak itu berhak untuk bermimpi. Tapi mungkin tidak semua anak memiliki jalan yang sama untuk mencapai mimpi mereka. Dan disinilah tugas kita untuk meratakan jalan tersebut. Bayangkan masa depan di mana semua anak terlepas dari latar belakangnya mampu mencapai apa yang mereka impikan. Dan masa depan itu bisa dimulai dari hari ini dengan kita bersama semua. Terima kasih dan semoga kita dapat menjadi salah satu elemen gelombang perubahan untuk anak-anak menjadi lebih baik ke depannya.